Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang menuntun kami sepanjang malam istirahat kami, dan kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Hidup di dalam iman kepada Kristus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Nats Galatia, kitab Galatia sering diidentikan dengan kontroversi terhadap hukum Taurat. Namun sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab Galatia ini adalah sebagai penerang bahwa perbandingan hidup di bawah tuntunan hukum Taurat dengan hidup di dalam kasih karunia, di dalam iman kepada Kristus, itulah perbandingan yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahwa orang-orang Yahudi ketika mereka belum menerima Yesus Kristus, mereka ada di bawah tuntunan hukum Taurat yang menuntun mereka untuk dapat melakukan hal-hal yang diinginkan Allah kepada orang-orang Yahudi. Bagaimana Taurat itulah yang menunjukkan apa yang salah, apa yang tak boleh kita lakukan, yang tidak berkenan, yang salah di hadapan Allah. Hukum Tauratlah yang menunjukkan jalan, menjadi penuntun agar kita boleh memiliki standar untuk melakukan hal-hal yang diinginkan Allah kepada kita. Namun ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan berkata, sudah selesai, tirai bait suci Allah terbelah dua, dan kita sekarang diberikan anugerah untuk percaya kepada jalan keselamatan dan hidup di dalam Kristus. Kita diminta untuk beriman kepada Dia yang telah menyediakan jalan bagi kita. Iman itu datang percaya kepada Kristus, datang beriman kepada Kristus. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini. Lantas mungkin akan muncul pertanyaan, Amang Sintua, apakah hukum Taurat tidak berlaku lagi? Hukum Taurat tetap berlaku sebagai pengajar, sebagai petunjuk hidup, bahwa ada larangan yang disampaikan oleh Allah. Tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh bersaksi dusta, tidak boleh menyembah Allah lain, dan hukum-hukum lainnya yang disampaikan sebagai pengajar bagi kita, sebagai penunjuk hidup, bahwa ada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah yang dilakukan orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya. Tapi iman di dalam Kristus, ketika Dia datang ke dunia ini, melayani selama 3,5 tahun, ketika Dia dimati di kayu salib, Dia memberikan jalan dan keselamatan dan hidup. Karena Dia berkata, akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak seorang pun percaya kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Dialah, percaya kepada Dialah, kita yang hari ini menerima anugerah keselamatan. Kita yang bukan orang-orang Yahudi, kita adalah orang non-Yahudi yang telah menerima anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan iman itu sekarang telah datang. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan dan penuntun dari hukum Taurat. Ini yang dimaksud Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Namun kita yang telah menerima anugerah Allah, kita adalah orang-orang non-Yahudi yang percaya dan beriman di dalam Kristus. Dan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang menjadi penuntun hidup kita sepenuhnya. Saya mengutip beberapa pernyataan para penulis. Yang pertama, William Shakespeare berkata, sekarang Tuhan dipuji bahwa bagi jiwa yang beriman memberi terang dalam kegelapan, kenyamanan, dan keputusasaan. Kita puji Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, sehingga memberi keterangan, penerangan dalam hidup kita ketika kita ragu mana penuntun yang sebenarnya. Lalu Tri Utami, penulis Indonesia, berkata, jika kebetulan terjadi terlalu banyak
seorang ilmuwan akan mencari pola, dan seorang beriman akan mencari Tuhan. Mari kita cari Tuhan, kita sembah Tuhan, kita beriman dan datang kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tuntunan Kristus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Dan kita percayai Alkitab penuntun bagi hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk percaya kepada Kristus yang telah menyediakan jalan dan kebenaran dan hidup kepada kami. Dan percaya kepada Alkitab yang menjadi penuntun hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, kami mulai hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.